Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pada hari ini masih semangat? Semangat. Pagi masih semangat. Mari kita mulai pelajaran ini. Kita buka dengan membaca doa. Kita belajar harus dimulai dengan doa. Mari bersama-sama membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
ini kita akan membahas tentang kode dan kode. Rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Mereka. Yang ketiga iman kepada Yang keempat Rasul. Yang kelima Yang keenam. Yang keenam. Coba dinyanyikan. 1, 2, 3. Rukun iman ada satu Allah, tiga kitab empat rasul, 5 hari kiamat, yang keenam qada dan qadar. Untuk membahas rukun iman, rukun iman artinya percaya. Berarti kalau kita iman kepada Allah, berarti percaya kepada Allah. Untuk rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Berarti kita percaya bahwa malaikat itu sudah ditugaskan oleh Allah untuk mencatat yang tugasnya memberi rezeki, ada yang mencatat amal kebaikan, ada yang menyampaikan wahyu. Nggak sampai 8 apa tidak? Jumlah malaikat ada berapa? Yang perlu kita ketahui ada 10. Coba kita hafalkan jumlah malaikat. Ada lagi? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika kita berbuat baik, malaikat juga akan mencatat amal kebaikan kita. Setelah kita iman kepada malaikat, iman kepada yang ketiga, iman kepada apa? Yang ketiga, iman kepada Allah. Allah menurunkan 4 kitab. Yang pertama kitab apa? Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Zabur. Terus Azizah. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa, Bapak? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rukun iman yang keberapa? Kitab rukun iman yang ketiga. Sekarang rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Qada sendiri artinya apa? Qada adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Qada itu artinya ketetapan yang tidak bisa dirubah. Misalnya kelahiran anak jenis laki-laki apa perempuan, itu sudah ketetapan Allah. Qadar artinya apa? Qadar adalah ketetapan Allah yang bisa berubah. Sejak zaman Azali. Apa artinya zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum Diciptakannya terus takdir qadar disebut juga dengan takdir. Takdir itu dibagi menjadi 2. Qada tadi, qada artinya apa? Qada itu artinya ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Bayi baru lahir, jenis laki-lakinya perempuan atau laki-laki,
artinya yang tidak bisa dirubah. Itu adalah kepastian, ketetapan Allah yang pasti, yang tidak bisa dirubah. Sedangkan qadar artinya apa? Qadar adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah. Nah, qadar itu ketetapan Allah yang bisa dirubah. Contohnya orang yang sakit, kita berusaha ke dokter agar mendapatkan kesembuhan. Jadi qadar itu adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah, tergantung dengan manusianya tersendiri. Yang kedua, contoh yang kedua, orang yang mau belajar, aku kok bodoh, aku kok tidak bisa apa-apa. Tapi kalau berusaha, selalu belajar, insya Allah kita akan menjadi pintar. Itu termasuk juga adalah qadar. Takdir dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, takdir mutlak artinya apa? Takdir mutlak artinya takdir yang tidak bisa dirubah, tidak usaha manusia. Iya, takdir mutlak adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dihindarkan atau ditawar-tawar, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah, takdir yang pasti. Yang tadi itu contohnya kematian. Kalau kematian, takdir Allah, takdir yang namanya takdir mutlak. Coba dibacakan ayat yang menerangkan takdir mutlak. Yang menerangkan takdir mutlak. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Takdir mutlak adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Kata mutlak itu berarti tetap atau pasti, tidak bisa dirubah. Tertera pada surat Al-A'raf ayat 34. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Coba baca artinya, Bapak. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Pada surat Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai batas waktu ajal kematian. Apabila ajal kematiannya itu sudah dekat, mereka tidak dapat meminta penundaan atau dipercepat. Kalau ajalnya sudah datang, ya sudah, tidak boleh ditunda dan tidak boleh dipercepat. Itu namanya takdir mutlak, takdir yang pasti. Kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq artinya apa? Takdir mu'alaq artinya takdir yang bisa dirubah dengan usaha manusia. Iya, takdir mu'alaq artinya takdir yang bisa dirubah oleh manusianya itu sendiri, tergantung
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Takdir mu'alaf itu takdir yang bisa dirubah tergantung dengan diri manusianya itu sendiri. Tertera pada surat Al-A'raf ayat 11 yang berbunyi Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Itu yang dinamakan takdirmu Allah. Sekarang fungsi iman lillah, fungsi iman kepada Allah dan qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah. Menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Manusia menyadari, mengakui bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa, sehingga kita akan merasa tulus dalam membuat segala sesuatu. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh. Mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Artinya apa? Manusia itu kalau ingin sukses, ingin cita-citanya tercapai, ya harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Perilaku beriman kepada qadar. Yang pertama, melatih diri untuk pandai bersyukur. Ketika kita dikasih rezeki itu tidak berupa uang saja. Rezeki itu berupa kesehatan juga, rezeki, keselamatan juga, rezeki. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, harus mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini sampai orang tergoyah. Sebagai contoh, main-main sampai di rumah belajar membantu orang tua tidak terpengaruh dengan temannya. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak sombong. Jadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu disukai temannya, tapi kalau tinggi hati, sombong, itu banyak yang tidak suka karena sifatnya sombong. Yang kelima, melatih diri dengan sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Sama Allah harus berprasangka baik. Sama ya Allah, yang kau nilainya kau tahu api, nilainya kau 5, terus nilainya kau 4, terus sampai kudune berintrospeksi diri. Aku apa kurang belajar, aku apa main game terus, jadi nilainya kok elek. Makanya sampean harus berprasangka diri. Mungkin aku harus lebih giat dalam belajar, tapi Mustafa orang merasa itu salah. Harus introspeksi diri. Ada yang bertanya apa tidak? Babu, ya, apa yang ada di Allah? Hikmah takdir Allah yaitu menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai
hanya ingat. Iman artinya percaya. Disebutkan rukun iman. Rukun iman adalah: 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada negara. 6. Iman kepada Untuk kelompok 2. Yang mana kelompok 2? Yang mau maju siapa? Bukan. apa artinya apa artinya kepastian kebenaran kehendak perbedaan artinya kekuasaan dalam contoh pada kesehatan seseorang memiliki penyakit tetapi tidak benar untuk sebelumnya pergi ke dokter akan contoh dia sembuh dari penyakit yang ditakdirkan oleh Allah. Ini untuk kelompok 2, apa artinya qada dan qadar tadi sudah dijelaskan. Juga perbedaan antara qada dan qadar. Kelompok 3, mana kelompok 3? Takdir dibagi menjadi berapa juga jelaskan. Takdir dibagi menjadi 2. Takdir mu'alam dan takdir mu'alam artinya ketentuan Allah yang dapat diubah sesuai dengan usaha, ikhtiar dan doa manusia. Tuliskan ayat yang menerangkan tentang takdir mu'alam. Takdir mu'alam artinya ketentuan Allah yang dapat diubah sesuai dengan iman agama. Untuk kelompok 3, tentang takdir. Takdir itu dibagi menjadi 2, yaitu takdir mubham dan takdir mu'allaq. Tadi sudah dijelaskan takdir mu'allaq, takdir yang apa? Takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Kalau mubham tidak bisa dirubah. Sudah semua? Kita cukup dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya